Puji Tuhan, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Saya sampaikan salam RMK, not for me, not for us, only for Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini atau saat ini kita masuk pada topik yang baru di pertemuan kita yang ketiga ini, yaitu bagaimana manusia dapat mengenal Allah. Mereview kembali di pertemuan sebelumnya, saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka terjadilah keterpisahan antara Allah dan manusia. Atau lebih tepat, Allah memposisikan dirinya terpisah dari manusia. Allah mundur dari manusia. Allah menjauh dari manusia. Hanya kepada mereka yang diperkenankannya sendiri, yang dipilihnya sendiri, dia mau mendekatkan dirinya. Dalam hal ini tentunya kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah, atau dimulai dari persiapan dia akan membentuk satu bangsa, itu bangsa Israel, untuk rencana keselamatannya bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Tetapi saudara-saudara, pada hakikatnya berdasarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan yang kita tentunya sudah pahami bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah telah memposisikan dirinya sangat jauh dari manusia, atau kita menggunakan istilah transenden, sehingga tidak mungkin manusia dapat mendekat kepada Allah. Apakah manusia berusaha? Ya, realita yang kita bisa lihat bahwa manusia berusaha untuk mencari Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak akan pernah mungkin manusia dapat berjumpa dengan Allah yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya ini adalah Allah pencipta seruas sekalian alam. Allah yang dimaksudkan di sini adalah Allah Yahweh, Allah Elohim, ya, sesuai dengan terang kebenaran firman Allah yang kita jumpai di dalam kitab Perjanjian Lama, yang nanti akan kita pelajari secara khusus pada sesi-sesi berikutnya. Nah, saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, bagaimana manusia dapat mengenal Allah? Dalam kondisi Allah telah mundur dari manusia oleh karena dosa. Tidak akan pernah bisa. Di bagian akhir dari sesi yang kedua saya katakan bahwa satu-satunya cara manusia dapat mengenal Allah adalah apabila Allah sendiri yang mau menyatakan dirinya kepada manusia, atau Allah sendiri yang mau keluar dari tempatnya dan mau datang melawat manusia. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua kebenaran yang kita bisa lihat melalui terang kebenaran firman Tuhan, bagaimana manusia dapat mengenal Allah. Yang pertama disebut dengan melalui wahyu. Melalui wahyu. Ya. Dan yang kedua melalui iluminasi. Dua hal inilah yang menjadi jalan untuk manusia dapat mengenal Allah. Kita mulai dari yang pertama adalah wahyu atau revelation. Apa itu wahyu atau revelation?
Wahyu artinya penyataan, ya. Istilah penyataan ini berasal dari istilah Yunani yang ditulis dengan kata apokalupsi. Bahasa Inggrisnya adalah revelation. Yang berarti, saudara-saudara perhatikan, yang berarti membuka selubung sehingga hal yang tersembunyi menjadi terbuka dan terlihat dengan jelas. Jadi, dalam konteks pembahasan dalam topik teologi proper dengan topik bagaimana manusia dapat mengenal Allah, maka manusia hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah mau menyatakannya. Ya, sekali lagi, sejauh Allah mau menyatakannya. Dan tentunya sejauh juga manusia dapat menerima dan percaya kepada penyataan Allah sendiri. Saudara-saudara, dari penjelasan tentang wahyu dalam hal ini secara etimologis, ya, definisi, maka kita melihat di sini sangat jelas. Istilah apokalupsi ini itu sebenarnya menggambarkan tentang tindakan Allah, kasih karunia Allah yang mau membuka selubung dirinya sendiri, sehingga dirinya yang tersembunyi dari manusia oleh karena dosa sekarang terlihat dengan jelas. Terlihat dengan jelas. Sehingga manusia dapat mengenal Allah. Ya, sehingga manusia dapat memahami Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yang pertama adalah melalui wahyu. Dan memang erat kaitannya dengan poin yang kedua yang saya katakan tadi, melalui iluminasi. Mari kita lihat saudara-saudara pemahaman kita tentang wahyu dalam arti penyataan, ya. Dalam arti penyataan, dalam arti Allah mau menyatakan diri melalui wahyu, melalui Dia sendiri yang membuka dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada manusia yang berdosa ini. Nah, saudara-saudara, di dalam garis besar bibliologi yang ada kaitannya dengan teologi proper, saudara-saudara, wahyu itu dapat dibagi atas dua bagian, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, kita lihat yang pertama adalah wahyu umum dalam konteks bagaimana manusia dapat mengenal Allah. Saudara-saudara, wahyu umum di sini adalah yang pertama adalah melalui alam semesta, ya, melalui alam semesta. Di dalam Roma pasal pertama ayat 18 sampai 21, kalau saudara-saudara baca, perhatikan dengan baik, maka di sana menekankan bahwa wahyu umum menekankan tentang wahyu umum tentang Allah. Ya, firman itu menyatakan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudara, sebuah rahasia yang harusnya dipahami oleh manusia, walaupun realitanya
tidak semua orang dapat melihat Tuhan di balik alam semesta. Ya, di balik alam semesta. Tetapi melalui terang kebenaran firman Allah sebenarnya ada rahasia besar melalui alam semesta, alam ciptaan Tuhan yang kita lihat setiap hari. Bahwa sesungguhnya di balik dari alam semesta itu ada karya Tuhan, ya. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Itu sebabnya ayat ini begitu luar biasa, ya, bahwa apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Saudara-saudara, ya. Nah, catatan yang saya berikan di sini adalah untuk wahyu umum melalui alam semesta manusia bisa mengenal Allah, tapi catatan di sini adalah penyataan ini tidak dapat menuntun manusia kepada keselamatan. Keselamatan dalam arti di sini adalah terlepas dari hukum dosa. Keselamatan dalam arti di sini adalah mendapatkan kesempatan untuk berpindah dari hidup dalam gelap ke dalam terang. Sebab keselamatan yang saya maksudkan itu hanya terjadi ketika seorang menerima firman yang hidup, meresponi firman itu dengan percaya kepada yang empunya firman, yaitu Kristus sendiri. Dia menyerahkan diri kepada Kristus dan dia hidup sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang Kristus ajarkan melalui kebenaran firman Allah. Karena itu saya tekankan di sini bahwa penyataan ini tidak dapat menuntun manusia kepada keselamatan. Penyataan ini sesungguhnya berisi suatu penyataan umum, ya, suatu penyataan umum. Eksistensi Allah kepada manusia yang tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran manusia akan eksistensi Allah dan tanggung jawabnya kepada Allah. Jadi saudara-saudara, poin ini yang saya maksudkan adalah manusia mungkin bisa mengenal Allah secara umum, tetapi berkaitan dengan keselamatan yang merupakan tujuan dari seluruh kebenaran dinyatakan kepada manusia, berkaitan dengan bagaimana manusia bisa terlepas dari hukum dosa, maka wahyu umum ini adalah rahasia yang membuat manusia bisa mengakui dan sadar tentang eksistensi Allah atau tentang keberadaan Allah. Dan tentunya harusnya manusia menyadari tanggung jawabnya kepada Allah, ya. Dan realitanya saudara-saudara, saya bisa katakan puji Tuhan, ada banyak orang, ada kelompok-kelompok yang begitu luar biasa menyadari akan adanya Allah melalui alam ciptaan Tuhan itu sendiri, melalui alam semesta, ya, yang dapat dilihat secara langsung. Kita semua tentunya bisa memahami hal itu dan tahu, ya, ada kelompok-kelompok manusia, bahkan agama-agama yang begitu memahami, begitu kuat meyakini bahwa alam semesta ini adalah karya Allah itu sendiri, sehingga mereka mengakui Allah, percaya kepada Allah di balik alam semesta, di balik ciptaan alam semesta ini. Walaupun sekali lagi penekanan saya adalah Allah yang sesungguhnya, ya, sesungguhnya itu akan kita jumpai dan kita kenal melalui penyataan khusus. Yang kedua saudara-saudara,
Yang kedua, wahyu umum itu adalah melalui bicara tentang hati nurani, ya. Jadi isi dari wahyu umum kedua adalah Allah menyatakan diri melalui hati nurani manusia. Di dalam hati nurani, melalui Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di dalam hati nurani terdapat kesadaran tentang benar dan salah yang membedakan antara yang baik dan yang benar, serta mendorong kita melakukan yang benar. Kalau saya membaca ayat tersebut, saudara-saudara perhatikan Pengkhotbah pasal yang ketiga, ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, saya bacakan untuk saudara-saudara, para mahasiswa yang mengikuti program belajar ini. Berkata demikian, Ia atau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, Allah menempatkan kekekalan dalam hati mereka. Itulah yang diartikan atau yang dimaksudkan dengan Allah menempatkan hati nurani. Hati nurani adalah standar kebenaran yang dalam diri manusia, yang murni dalam diri manusia. Di sana ada kesadaran tentang adanya Tuhan, adanya Allah, ya. Tetapi oleh karena dosa maka hati nurani itu menjadi kabur dalam pengenalannya kepada Allah, dan tidak akan pernah mungkin bisa mengenal Allah yang sesungguhnya sebelum kekuatan dosa yang menutup hati nurani itu dilepaskan, ya, melalui pengenalan akan pribadi Kristus. Nah, catatan yang saya berikan pada poin ini adalah karena dosa, hati nurani manusia telah tercemar dan kabur, sehingga manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah secara benar, sehingga kemudian menyimpang kepada politeisme. Catatan ini menjadi sangat penting, saudara-saudara. Ya, catatan ini menjadi sangat penting untuk kita memahami bahwa hati nurani manusia tidak akan cukup untuk dan tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, karena hati nurani manusia telah tercemar dan kabur oleh karena dosa, saudara-saudara. Tetapi pada prinsipnya ini adalah masuk pada kategori penyataan secara umum. Penyataan secara umum, ya, bahwa secara umum melalui alam ciptaan, alam semesta dan hati nurani manusia dapat mengenal Allah. Walaupun sekali lagi, saudara-saudara, Tuhan atau Allah yang dikenal, yang saya maksudkan di sini adalah bukanlah Allah yang seperti yang akan kita lihat bagaimana dia menyatakan dirinya secara khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat, ya, pada konteks wahyu ini, apabila semua umat manusia adalah penerima wahyu umum, maka tidak semua umat manusia adalah penerima wahyu khusus. Ya, sekali lagi, tidak semua umat manusia adalah penerima wahyu khusus. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan wahyu khusus dalam konteks bagaimana manusia dapat mengenal Allah. Saudara-saudara, pada poin ini kita akan mempelajari betapa luar biasanya Allah mau menyatakan dirinya melalui wahyu khusus. Kalau wahyu umum, ya, semua orang yang
yang menyadari semua orang yang melihat keluar biasaan dari alam semesta ini dan mempertimbangkan dan merasakan sesuatu di dalam hati nuraninya tentang sebuah kebenaran akan pribadi Allah. Semua orang bisa menerima wahyu umum, tetapi wahyu khusus adalah penyataan yang sangat spesifik ya tentang diri Allah kepada manusia. Pada sesi berikut kita akan melihat tentang wahyu khusus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.